Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 11. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melalui sosial media dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu masih dalam bab 1, menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Pada kesempatan hari ini mungkin tidak terlalu banyak yang akan Bapak sampaikan, hanya menyambung sekaligus menuntaskan materi minggu lalu yang belum sempat terselesaikan. Baik anak-anakku, langsung saja ya, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita fahami dengan mudah dan ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anakku, ini adalah materi kita ya yang minggu lalu. Kita sudah sampai ke bagian 6, yaitu mengimani Al-Quran. Bagian A, pengertian Al-Quran, sudah kita bahas bersama-sama sampai dengan nama-nama lain Al-Quran. Dan hari ini kita lanjutkan ke bagian B, yaitu tujuan pokok Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan memiliki tujuan pokok. Berdasarkan sejarah diturunkannya Al-Quran, ada 3 tujuan pokok, yang mana diantaranya yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. Jadi kita selaku umat Islam harus betul-betul memahami makna daripada rukun iman yang 6. Karena rukun iman itu merupakan pondasi awal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi bagi kalian yang sampai saat ini barangkali masih ada yang belum hafal, belum paham tentang rukun iman yang 6, segeralah ya kalian hafalkan, kalian pahami secara mendalam. Bagaimana kita mau dikatakan seorang yang beriman sementara rukun iman saja kita tidak hafal, tidak paham? Maka dari itu ya, segeralah kalian untuk menghafal dan memahami dari setiap makna yang ada dalam rukun iman yang 6. Tujuan pokok Al-Quran yang kedua adalah sebagai syariat. Tentunya syariat ini mengatur tentang hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan dirinya, dan hubungan dengan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Sama halnya dengan rukun iman, kita juga selaku umat muslim harus betul-betul memahami rukun Islam yang 5. Apa saja rukun Islam? Yang pertama, syahadat. Syahadat itu wajib ya untuk diucapkan bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Nah, alhamdulillah ya, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai ya umat Islam yang memang berasal dari turunan. Kita dilahirkan oleh orang tua yang kebetulan beragama Islam. Jadi secara otomatis ya kita beragama Islam. Nah, bagi orang-orang yang tidak terlahir dari rahim seorang muslim ya, ketika dia ingin memasuki agama Islam,
maka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini merupakan 2 kalimat yang sakti, karena dengan mengucapkannya, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang lain ya tentunya akan terhapuskan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Nah, insya Allah ya kita masih rutin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam setiap hari, terutama dalam sholat kita gitu ya. Nah, bagaimana bacaan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, jadi sholat itu adalah ibadah yang pokok bagi umat Islam. Sholat merupakan induk dari seluruh amal-amalan ibadah kita kepada Allah. Nah, makanya ya sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam ini harus kita laksanakan dan tidak boleh ada satu waktu pun yang kita tinggalkan, karena ini sudah menjadi kewajiban kita selaku umat muslim, tidak bisa ditawar lagi. Nah, jadi sholat yang wajib itu ada 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya. Kalau kita sudah rutin melaksanakannya ya, jangan hanya di situ saja. Kita juga harus melaksanakan sholat yang sunnahnya, karena sholat sunnah pun ya memiliki manfaat masing-masing. Contoh seperti sholat sunnah tahajud di waktu malam hari. Sholat tahajud ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Selain tahajud ada lagi sholat sunat yang dilaksanakan di waktu pagi hari, misalnya sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat untuk memperlancar rizki. Jadi bagi kita yang memang ingin dilancarkan di bidang rizkinya, laksanakan sholat duha dengan rutin dan istiqomah. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita harus sholat hajat. Ketika kita dihadapkan dengan 2 pilihan yang sangat membingungkan, maka kita laksanakan sholat istikharah. Dan masih banyak sholat-sholat yang lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, makanya kita rutinkan saja ya sholat fardunya dulu, lalu kita rutinkan juga sholat sunnahnya. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih berkah. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat pun ini kalau kita sudah mampu untuk mengeluarkannya, maka wajib untuk mengeluarkan. Seperti misalkan kita mempunyai sawah yang luas, ini ada aturannya. Dari sekian ton kita harus keluarkan berapa itu. Atau mungkin kita mempunyai hewan ternak seperti kambing atau domba. Ketika kita sudah memiliki domba 40 ekor, maka wajib kita keluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Ada zakat harta, ada zakat emas, ada zakat profesi. Intinya banyak macam-macamnya. Jadi mungkin bagi kalian nanti ketika mempunyai rezeki yang banyak, sudah bekerja di suatu perusahaan lancar dan sukses, nanti kalian bisa mengeluarkan zakatnya itu ya, supaya harta kalian akan jauh lebih berkah. Jadi zakat ini untuk memancing rezeki kita ke depannya agar lebih dilancarkan lagi oleh Allah. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa yang wajib dilaksanakan yaitu puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan full. Itu yang wajib. Nah, selain puasa wajib ya, kita juga alangkah lebih baiknya
kita laksanakan juga puasa-puasa yang sunnahnya, seperti puasa di bulan Maulid, puasa di bulan Rajab, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang terkandung dalam ibadah puasa kalau kita sudah rutin melaksanakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, rukun Islam itu ibadah haji ke Baitullah. Jadi ibadah haji ini ya khusus untuk mereka yang mampu. Mudah-mudahan ya kita suatu saat nanti dijadikan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sekarang mah kita niatkan saja dulu ya. Nah, itu adalah rukun Islam ya, ada 5. Harus hafal, harus paham. Selanjutnya tujuan pokok Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak. Mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh setiap manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat agar hidup manusia serasi, harmonis, damai dan sejahtera yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang mana hidupnya tidak bisa dilaksanakan, dijalankan dengan sendiri. Jadi kita sewaktu-waktu akan membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus mempunyai hubungan baik dengan warga sekitar, dengan masyarakat lingkungan kita, dan siapapun orang yang berada di sekitar kita. Kita harus rajin bersilaturahmi agar tercipta suatu keharmonisan di antara sesama manusia. Itu yang ketiga. Berikutnya, bagian C, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah yang pertama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah yang Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul, lalu nabi dan rasul tersebut memiliki tugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia yang lain. Nah, jadi ini yang pertama ya, kedudukannya sebagai wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru oleh manusia. Mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita memiliki Nabi yang mulia serta mukjizat yang sangat besar, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita untuk menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Tentunya sukses di dunia, sukses di akhirat. Nah, jadi ketika kita menginginkan sebuah kebahagiaan, bahagia lahir, bahagia batin ya, maka kita harus dekati Al-Quran, pahami Al-Quran, lalu amalkan isi kandungannya. Insya Allah terjamin kebahagiaan kita. Tidak ada lagi yang namanya sengsara hati. Pasti Allah akan berikan kelapangan hati ketika orang-orang sudah bisa mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Jadi kunci bahagia adalah Al-Quran. Segala ilmu apapun yang mencakup dunia, semua ada dalam Al-Quran. Tinggal kitanya saja yang harus betul-betul memahami dan mengamalkannya. Itu ya, jadi sangat luar biasa. Berikutnya, yang keempat, jadi kedudukan Al-Quran ini adalah sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, kitab suci yang lain. Ketika kitab-kitab suci yang lain ya ada kekurangan, maka Al-Quranlah yang akan melengkapinya, karena Al-Quran ini sudah sangat lengkap.
Semua ilmu ya, semua pembahasan dalam kitab-kitab lain ada dalam pembahasan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang paling lengkap. Gitu ya. Berikutnya, isi dan kandungan Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya menjadi sayang tidak banyak umat Islam yang mau mengamalkannya, yang pada akibatnya hidupnya menjadi gagal, galau, dan sengsara. Al-Quran turun dalam masyarakat dunia yang sudah mengenal baca, tulis, dan berpikir. Itulah sebabnya ayat yang pertama turun menyeru manusia untuk membaca, menulis, dan berpikir. Jadi ini ya yang disayangkan. Padahal Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi mereka yang ingin kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Cuman yang disayangkan itu kebanyakan manusia ya tidak mengamalkannya. Jangankan mengamalkan, membacanya saja sudah jarang-jarang. Bahkan ya masih banyak di antara kita umat muslim ya yang tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bagaimana hidup kita mau bahagia dunia? Bagaimana hidup kita mau bahagia akhirat? Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Jadi ini sudah Allah janjikan bahwa Al-Quran ini bisa mengantarkan kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Nah makanya kita harus belajar ya, belajar untuk membaca dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid. Setelah kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, lalu sedikit-sedikit kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kunci bahagia. Ya, jadi jangan malu, jangan takut. Bagi kalian yang sampai saat ini belum bisa baca Quran, mau belajar Quran, silakan. Jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Ya, di sekolah ada program ya, program LCC. Di situ nanti kalian bisa untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran sekaligus nanti langsung kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang terakhir ya, yang bagian E ini adalah cara Al-Quran mencapai tujuan. Berikut ini cara Al-Quran untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan, sekaligus dengan mempelajarinya akan menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah hidupnya sehingga nyaman dan sukses. Yang kedua, mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka, baik saat menorehkan tinta emas peradaban maupun saat runtuh dan tumbangnya peradaban mereka. Nah itu cara Al-Quran untuk mencapai tujuannya. Anak-anakku sekalian ya, mungkin kita sudah sampai ke penghujung materi ya untuk bab 1, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, Bapak ingin menyampaikan ya untuk kalian yang belum mengerjakan tugas, segera kerjakan hari ini karena Bapak akan melakukan rekapitulasi absen dan penilaian
Jika masih ada yang belum mengirimkan tugasnya yang Bapak kirimkan di minggu kemarin, maka nilai akan kosong. Kalau nilainya kosong, nanti akan berpengaruh kepada kenaikan kelas ya ke depannya. Di rapotnya nanti akan jelek juga. Nanti ujung-ujungnya transkrip nilainya pun akan jelek. Nah, makanya silahkan kerjakan setiap tugas ya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadilah kalian siswa-siswi yang bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, gitu ya. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan di materi bab 1 ini ya. Mudah-mudahan dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini banyak ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Akhirul lisan Bapak ucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.